Oke, selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana ini Mas? Nama saya Muhammad Ainul Rohim, alamat Desa Bunder, Dusun Sangkur. Hmm, ini kecamatan mana Mas? Ini masuk Kecamatan Kabat Mas. Kabat ya? Ya. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Banyuwangi. Timur, teman-teman ya. Nah, Mas Ainul ini adalah salah satu pengusaha kelapa ya Mas ya? Pengusaha Oke, atau kelapa. petani kelapa ya? Petani kelapa. Enaknya disebut pengusaha apa petani ini Mas? Petani aja Mas. Petani aja. Petani. Ini teman-teman, ini kebunan kelapanya ya. Jadi Mas Ainul ini nggak hanya di sini ya Mas ya? Ada berapa tempat ini kalau kelapanya Mas? Kalau untuk kelapa ada 6 tempat. 6 tempat. Ya. Ini yang keberapa? Kelapa. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya. Wih, mantap, mantap. Oke, kita bahas yang ada di sini ya Mas ya. Oke. Ini luasnya berapa meter persegi nih Mas? Untuk kebunnya Mas. 9.600 persegi. 9.600 persegi. 1 hektar kurang sedikit. Ya, 1 hektar hampir. Oke. Nah, dan ditanami berapa pohon kelapa ini Mas? Ini karena saya tumpang sari sama duren, Hmm? sama pepaya, Hmm. masuknya ini kurang lebih 130 pohon. Untuk 130 pohon untuk kelapanya teman-teman. kelapanya. Wih. Dengan jarak tanam berapa ini Mas? Jarak tanam 8 kali 8 Mas. 8 kali 8 teman-teman. Oke. Jarak tanam. Dan ini bisa dilihat ya, ini kelapanya sudah tinggi dan waktunya untuk nyulami ya Mas ya, itu ya Mas ya. Nyulam. Nyulam. Jadi kalau sudah tinggi seperti ini teman-teman, ini nanti juga memasuki masa afkir kalau di ternak ya Mas ya. Oke, Jadi buahnya nanti tambah lama tambah sedikit. tambah sedikit. Dan untuk mengantisipasi itu maka ditanami yang baru seperti ini. Kenapa kok memilih kelapa Mas? Kok enggak komoditas yang lain? Ya, gini Mas, kalau kelapa itu kan secara perumatan itu tidak terlalu susah. Itu kan. Dibiarkan ya bisa panen, dipupuk apalagi. Pokoknya untuk perumatan itu mudah lah kalau untuk kelapa. Oh gitu Nggak ya. begitu banyak biaya kalau untuk kelapa. Dan nggak ribet ya Mas Nggak ya. ribet, ya. Nggak harus menunggu musim gitu Nggak ya Mas. menunggu musim untuk kelapa. Oke. Yang enaknya itu gitu, bisa diambil dugan kelapa muda, bisa dipanen janurnya kalau kelapa kan gitu. Tapi kalau untuk yang satu lokasi ini khusus untuk kelapa Mas. Kelapa tua ya? Iya, untuk Kelapa tua teman-teman. Kalau yang sini. Iya, sana subur-subur teman-teman ya. Kita sambil jalan-jalan ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Monggo. Nah itu teman-teman ya. Berarti dari pengalaman Mas Ainul, kelapa ini menjanjikan ya Mas ya? Kelapa itu Untuk sangat investasi. menjanjikan Mas, untuk investasi masa tua. Oh gitu ya. Menjanjikan banget. Padahal Kelapa. Mas Ainul ini masih muda loh Mas. Iya. Sudah memikir ke sana loh teman-teman. Jadi memang harus dipersiapkan di usia muda ya Mas ya? Iya Mas. Biar enak lah nanti masa tuanya. Oh. Makanya tanam kelapa ya, tumpang sari juga. Tuh. Tapi kalau sehari-hari Mas Ainul di mana Mas? Di kelapa juga atau gimana? Kalau untuk keseharian saya itu ya di kebun juga Mas. Soalnya banyak yang ditanam gitu kan. Ada duren, manggis, alpukat itu. Kalau Wih. saya gitu. Ada Enggak, duren, manggis, alpukat, dan ini ada kates, pepaya. pepaya, Nah, ada pepaya. sama kelapa. Tumpang sari. Ini dari 4 komoditas tersebut mana yang paling paling menjanjikan dan yang paling enak lah menurut Mas Ainul? Menurut saya kalau untuk jangka panjang ya Mas ya. Ya, Kalau jangka panjang itu enak di kelapa. enak di kelapa. Enak di kelapa. Cuma kan untuk membantu yang lain-lain, untuk proses-prosesnya itu kelapa juga bisa membantu untuk biaya berkebun semuanya ini gitu. Yang paling menjanjikan itu memang kelapa sih. Cuman ya itu prosesnya ya agak panjang kalau kelapa. Tapi kalau udah berbuah itu sudah wes nggak ada biaya wes anggapannya gitu. Iya. Ya meskipun ada biaya pun
nggak terlalu banyak nggak ya terlalu Mas? banyak. Paling ya juga apa menghindari hama wawung Nah, aja ya. gitu. Hmm, Untuk oke. Dan kalau yang di sini nih apa nggak pernah ada serangan wawung atau gimana Mas? Kalau yang sudah tinggi-tinggi ya, gini. alhamdulillah nggak ada Mas kalau untuk wawungnya Mas. Hmm. Ada sih itu satu pohon aja. Oh, yang masih Ya. kecil berarti ya, Enggak, masih. udah besar itu Mas. Oh, udah besar. Ya, di samping duren itu. Iya, biasanya kalau yang sudah tinggi apalagi yang sudah tua seperti ini kumbang tanduk nggak mau sebenarnya. Iya, nggak mau. Kalau yang muda-muda, alhamdulillah nggak ada Mas. Oh, malah nggak ada ya. Malah nggak ada. Malah yang tua yang diserang. Tuh, itu resepnya gimana Mas? Bisa nggak dilirik sama kumbang tanduk ya? Saya itu kalau kelapa itu nggak pernah main obat ya Mas. Nggak pernah. Nggak pernah main obat sama sekali kalau Hmm. kelapa. Kalau untuk buah yang lain baru banyak inseknya itu, pupuknya itu banyak. Kalau yang lain, kalau kelapa saya nggak pernah mengobati itu kalau kelapa. Berarti kalau untuk apa kumbang tanduk tadi itu nggak sama sekali pakai puradan atau apa garam. Nggak sama sekali. Kalau untuk yang khusus buah kelapanya ya. Kalau untuk yang janurnya baru pakai garam sama itu puradan itu saya. Kalau yang janur Dan mungkin untuk penyebaran kumbang tanduk di sini rendah mungkin. mungkin rendah karena kan mungkin setiap wilayah itu beda kan Mas. Setiap wilayah itu kan beda gitu. Benar-benar. Nah, ini kan bisa kita lihat teman-teman ya dari layar gadget teman-teman yang lihat video ini subur-subur banget, hijau-hijau banget dan buahnya kelihatannya juga banyak-banyak banget. Ini untuk perawatan ibarat untuk pupuk gimana Mas? Untuk pupuknya pakai pupuk apa ini kalau di sini? Untuk saya yang di sini tuh pupuk saya pakai organik juga Mas. Itu dari kotoran sapi sama kambing. Tuh. Yang kalau untuk kimia saya pakai urea sama Ponska. Oh gitu Itu ya. saya oplos ya. Kalau untuk kimia itu per pohon saya kasih 1 kilo. Itu pupuknya. Pupuknya. Ya. Per 1 kilo per pohon. Kalau udah yang produktif. Kalau yang masih belum produktif saya kasih kurang lebih setengah lah. Kalau untuk yang baru-baru ini yang ditanam ini Mas. Ya. Kalau yang gini-gini ini hanya setengah kilo saya. Setengah mainnya, kilo. ya. Pupuk kimianya. Jadi apa ya agak dihemat lah. Iya. Kalau sudah berbuah baru kita jos kan gitu. Oke. Nah itu pemberian pupuknya berapa bulan sekali Mas? Kalau untuk saya untuk yang udah produktif Mas, kan sudah dibantu sama pupuk organik. Ya. Nah situ. Jadi untuk pupuk kimianya itu saya hanya 1 tahun sekali. Oh setahun sekali 1 aja tahun ya? sekali ya untuk pupuk kimia. Gitu. Biasanya dilakukan di bulan-bulan apa Mas? Apakah mau musim hujan atau musim kemarau itu gimana? Kalau saya itu untuk pupuk kimianya itu kurang lebih bulan 10 sampai 12 Mas. Untuk pupuk kimianya. Gitu. Kalau untuk pupuk organiknya saya itu mainnya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali 4 ya? bulan sekali pupuk organik gitu. Ya, ya. Jadi ya menghemat biaya lah Mas gitu. Ya sangat hemat Mas kalau menurut saya ya, sih. Menghemat biaya. Wih, gitu ya teman-teman. Jadi ini enak loh teman-teman. Ini sudah apa mesin uang ini. Dikatakan mesin uang. Iya. Nah dari hampir 1 hektar ini berapa pohon tadi Mas? 130 kurang lebih. 130 pohon. Ini biasanya sekali panen itu berapa butir Mas? Kalau kelapanya Mas? Ya juga tergantung musim ya Mas ya. Kan kadang kelapa itu juga ada berkurangnya. Kalau diambil rata-rata itu kurang lebih 2.500 butir. Rata-rata Ya, 2.500. Bisa kurang bisa lebih. Bisa kurang bisa lebih. Gitu. Iya. 2.500. Nah, itu teman-teman ya. Tinggal ngalikan aja. Sekarang berapa Mas harganya? Untuk sekarang kemarin 4.200. 4.200. Ya, nah, itu teman-teman. Tinggal kalikan. Kan sudah kelihatan. 4.200 itu sudah bersih. Bersih itu ya? Bersih sudah. Oh, gitu. 4.200. Ya juga ada naik turunnya Mas. Kalau untuk kelapa itu naik turunnya itu nggak
nggak terlalu Signifikan ya. gitu kan. Kadang ya mentok-mentoknya untuk harga jual paling rendah itu bisa 2.700 gitu. Berarti Per hampir-hampir butirnya. setengahnya ya. Iya. Ya nggak sampai setengah sih. Nggak Nggak sampai sampai. setengah. Oke, tapi cenderung stabil ya Mas ya. Cenderung stabil. Itu harga yang paling jelek wis Mas. Harga yang paling jelek. Gitu. Ya tapi untuk saya selama bertani kelapa itu nggak pernah sih harga sampai 2.700, paling murah itu 3.000. Dulu sebelum saya main di kelapa itu ada harga 2.700 dulu. Kalau sekarang nggak sampai. Ya kan sekarang udah 2024 Mas. Iya, udah 2024. Ya harga semuanya naik. Ya. Sekarang PPN aja hampir 12 loh Mas sekarang Mas. Rencananya 12. Oke. Nah, kalau kelapa seperti ini pernah mengalami apa ya? Ibaratnya telat gitu Mas, telat berbuah gitu. Pernah nggak? Tergantung perawatan Mas. Tergantung perawatan. Tergantung perawatan. Kalau perawatannya itu maksimal, yang insya Allah nggak ada. Gitu. Kalau perawatannya nggak maksimal, Ala kadar gitu ya. Ya bisa turun. Oh, gitu ya. Iya. Kelapa ya memang seperti itulah Mas. Oke, ya.